Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika baik. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah baik semua, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca. Baiklah, langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu mengetahui pengertian dari ekosistem dan komponen-komponen yang ada di ekosistem serta hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan lingkungannya saling berhubungan dan bekerjasama dalam suatu ekosistem. Yang dimana ekosistem itu terbagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami, ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya seperti sungai dan danau. Sedangkan ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang terbentuk dari hasil kegiatan manusia, contohnya seperti sawah, kolam, dan lain-lain sebagainya. Ekosistem itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan abiotik, yang dimana komponen biotik adalah setiap makhluk hidup yang ada di ekosistem, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroskopik. Komponen biotik terbagi menjadi tiga macam, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan. Tumbuhan membuat makanannya sendiri itu melalui proses hasil fotosintesis. Sedangkan konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tergantung pada organisme lain, hanya contohnya seperti hewan. Di mana hewan terbagi menjadi tiga, ada herbivor pemakan tumbuhan, karnivor pemakan daging, dan omnivor pemakan tumbuhan dan daging zat dari organisme lain yang sudah punah. Contoh dari pengurai yaitu ada cacing tanah, bakteri, dan jamur. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan ekosistem yang terdiri dari suhu, udara, tanah, cahaya matahari, air, dan lain-lain sebagainya. Coba kalian amati, apakah matahari itu termasuk dari komponen abiotik? Iya, Bu. Dari ketiga gambar ini, mengapa matahari sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi, dan apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari? Mengapa sinar matahari sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup di bumi? Karena matahari adalah sumber utama bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dan apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari? Yang dimana terlihat pada contoh di layar, apa yang akan terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan sinar matahari? Tumbuhan itu diibaratkan seperti koki yang pintar memasak. Mereka bisa membuat makanannya sendiri, tetapi tumbuhan tetap butuh bantuan sinar matahari, air, dan tanah. Yang dimana sinar matahari ini adalah bahan bakar utama dalam membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Coba kalian bayangkan, kalau tidak ada sinar matahari, air, dan tanah, tumbuhan tidak akan bisa membuat makanannya sendiri, dan tumbuhan juga akan cepat lemas dan tidak bisa tumbuh besar. Kan yang tidak terkena matahari dan yang terkena matahari itu sangat berbeda, kan? Seperti yang dilihat, tumbuhan yang terkena sinar matahari yaitu pasti tumbuhannya segar, daunnya hijau, dan cepat tumbuh besar. Sedangkan tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari cepat layu, daunnya kering, dan biasanya kurus. Jadi, sinar matahari itu sangat penting sekali untuk makhluk hidup. Hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Hubungan antara tumbuhan dengan cahaya matahari itu saling berinteraksi satu sama lain, dan yang pastinya timbal balik dan saling mendukung dalam sebuah ekosistem.
Komponen apa saja sih yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Matahari, Bu. Oke, benar, matahari. Tanah, Bu. Tanah, oke. Air, Bu. Air. Tumbuhan. Hewan. Oke, benar. Baiklah, di sini Ibu akan membuka kuis. Siapa yang ingat? Dalam sebuah ekosistem itu terdiri dari 2 komponen. Coba sebutkan. Ya, silakan Rapli. Oke, benar. Dalam sebuah ekosistem sawah, yang berperan sebagai produsen adalah silakan Ayu. Oke, benar. Hewan yang memakan tumbuhan disebut. Oke, Rapli, silakan. Good job, benar sekali. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin meminta satu perwakilan yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem adalah tempat hidup. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.